Metode simpel ini bisa bikin jualan online kamu makin laris tanpa keluar modal sepeser pun. Sering banyak yang nanya ke saya tuh kayak gini, kayak kok gimana ya toko saya udah lama kok nggak naik-naik sih? Atau ada juga yang udah berjuang tokonya naik jadi Star atau Star Plus, tapi kok misalnya segitu-segitu aja. Atau banyak juga yang ngalamin udah nyobain iklan, banyak tambah banyak, tapi malah tambah boncos gitu. Apa sih yang dilakuin di Mea? Kok klien yang ngambil jasanya pada naik terus dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman seller yang lain. Tapi kalau disimpulin sebenarnya intinya adalah gini, apa yang harus dilakukan biar tokonya teman-teman bisa tumbuh, bener nggak? Kalau itu yang ada di benak teman-teman saat ini, ya mungkin video ini bisa jadi jawabannya gitu ya. Nah, gimana sih caranya biar toko kita tuh terus tumbuh? Gimana sih caranya biar toko kita makin lama makin bagus, penjualannya makin bagus, untungnya makin banyak, sehingga teman-teman juga bisa dapetin hasil yang makin banyak gitu ya. Nah, sebelum saya jawab, saya bakal kasih analogi ilustrasi kayak gini. Misalnya nih, satu hari kita lagi di perjalanan dari Sabang mau ke Merauke gitu ya, dari Sabang mau ke Merauke, kita udah jalan. Nah, semua orang pengen nyampe lebih cepat. Nah, apa yang harus dilakuin supaya mereka nyampenya lebih cepat? Startnya dari Sabang, ujungnya sampai Merauke. Nah, ketika orang udah jalan, sebenarnya yang dilakuin apa sih? Sebenarnya pertama kali kita harus tahu adalah kita udah di mana nih sekarang. Kan kita udah jalan. Apa kita masih di Sabang? Atau kita udah jalan nih sampai beberapa kota? Ataukah kita jangan-jangan baru cuman 2 langkah aja gitu? Kenapa saya jawab seperti itu? Karena dengan kita tahu posisi kita di mana, kita bakal tahu pilihan apa yang kita punya supaya kita jadi lebih cepat, bener nggak? Ya, sama kayak gini, teman-teman pengen nih jualannya lebih kencang. Gimana caranya biar lebih kencang? Tentu saja yang paling pertama kita perlu tahu adalah ya kita harus tahu dulu toko teman-teman sekarang kondisinya di mana. Apakah mungkin baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau mungkin udah tahunan sih, tapi ternyata ya pengunjungnya masih sama kayak toko baru, atau mungkin tokonya teman-teman sudah lebih besar gitu. Kenapa saya jawab seperti itu? Karena dengan kita tahu posisi kita di mana, tentu saja bakal jauh lebih mudah buat kita lihat pilihan apa yang kita bisa ambil dan gimana caranya supaya pilihan tersebut bikin kita lebih tumbuh gitu. Nah, ini dia nih yang perlu ditakutkan gitu. Nah, masalahnya adalah banyak teman-teman seller kadang yang nggak tahu gimana cara evaluasi tokonya sendiri. Jadi karena dia nggak tahu tokonya kayak gimana, dia nggak ngerti dia di mana, ya tentu saja bakal susah buat naikin tokonya gitu. Tapi kalau teman-teman udah tahu nih posisinya di mana, tentu saja bakal lebih gampang karena kan kita tahu apa yang harus dilakukan gitu ya. Nah, berarti gimana caranya? Cara pertama tentu saja kita harus evaluasi nih kondisi tokonya teman-teman seperti apa gitu ya. Secara umum sebenarnya masalah toko online saya sering bahas itu gampang. Masalah pertama adalah trafficnya dikit. Nah, kalau trafficnya dikit artinya teman-teman harus belajar gimana caranya buat naikin traffic. Nah, naikin traffic itu di Shopee banyak banget sebenarnya. Bisa mulai dari contoh kita mainnya organik dulu deh. Judulnya kita riset. Misalnya itu bisa. Kita bisa naikin produk gitu ya. Meskipun itu nggak terlalu signifikan tapi lumayan. Teman-teman bisa rajin bikin konten feed gitu. Atau teman-teman sekarang udah ada short video gitu. Atau teman-teman misalnya nih kalau buat di Shopee kalau mau organik nih misalnya teman-teman sering live itu bisa. Jadi kita harus tahu dulu nih kondisi kita gimana. Nah, ketika kita lakuin segala sesuatu, nah itu yang harus dihitung gitu loh. Dilihat ketika lakuin ini hasilnya dalam 1 bulan seperti apa, perkembangannya seperti apa, itu yang harus dievaluasi gitu. Nah, atau teman-teman nih kalau trafficnya dikit, kita juga mulai nih, cari traffic dari luar. Misalnya dari Facebook, dari Instagram, atau mungkin teman-teman main sosial media TikTok, atau mungkin dari YouTube. Nah, kita bikin bahan di luar, terus kita arahin ke toko kita. Dengan kayak gitu, trafficnya pasti bakal jauh lebih banyak. Nah, ketika lebih banyak, kita lihat nih, traffic banyak ini seiring nggak dengan penjualan? Jangan-jangan traffic banyak, tapi penjualan nggak naik. Kalau traffic banyak, penjualan nggak naik, artinya masih ada masalah lainnya, gitu ya. Masalahnya apa? Ya, kedua, mungkin selain traffic, produknya teman-teman kurang menarik, gitu ya. Kurang menarik itu apa sih? Ya, mungkin tampilannya nggak bagus, gitu. Contoh misalnya, ini depan saya ada MacBook Pro, gitu ya. Ini kan laptop yang cukup mahal. Kenapa bisa mahal? Karena ya Apple membranding dia mahal. Dikasih teknologi yang bagus, terus dia dikemas dengan bagus, jadi dia bisa dijual mahal. Tapi kalau misalnya laptop ini mungkin cuman ya dibuat ala kadarnya, ya tentu saja nggak akan mahal-mahal amat. Dan orang juga nggak akan ada yang mau beli. Karena ya nggak ada manfaatnya. Masalah toko online adalah mereka nggak bisa bikin produknya kelihatan bagus. Nggak bisa bikin produknya diminati. Nah, itu yang perlu dilakukan. Kalau misalnya masalahnya masalah kedua, produknya kurang menarik. Dan indikatornya di sini adalah ketika teman-teman jalanin iklan, biasanya CTR-nya atau persentase kliknya rendah. Ketika itu harus kita lakuin gitu. Nah, atau ada juga yang masalahnya adalah konversinya rendah. Jadi orang udah ngelihat, orang udah masuk ke toko tapi nggak ada yang mau beli. Nah, kalau ini kan masalahnya beda lagi. Mungkin masalah kepercayaan, mungkin masalah ratingnya kurang bagus, mungkin cara teman-teman nulis deskripsinya gitu loh. Deskripsinya nggak jelek gitu, atau mungkin harganya dinilai sangat kemahalan gitu. Padahal kita sebenarnya bisa jual mahal, tapi kalau nggak tahu cara jual mahal, tentunya nggak akan ada yang mau beli gitu ya. Nah, itu adalah masalah-masalah yang biasanya terjadi di toko online. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tokonya naik terus, gimana ya? Cara tahu dulu nih masalah teman-teman di mana. Apakah di traffic,
apakah di konversi, apakah di produk yang kurang menarik, apakah produknya udah nggak trend gitu. Nah, buat bantuin gitu ya, sebenarnya kelas Shopee Mania itu kita punya satu acara yang namanya bedah akun. Ini kita suka adain tiap minggu, kita paling telat-telatnya 2 minggu sekali. Dimana di sini kita punya tim yang bakal bantuin ngevaluasiin tokonya teman-teman semua. Dan ketika dievaluasiin sama tim kita, itu banyak toko online yang omsetnya bisa naik. Kenapa bisa naik? Karena mereka tahu masalah mereka di mana, kurangnya di mana, dan apa yang harus dilakukan supaya tokonya berkembang lebih baik. Nah, ketika ini udah dilakukan, gampang banget buat ningkatin penjualan online-nya. Nah, jadi kalau teman-teman nih yang saat ini mungkin lihat video ini dan nggak tahu nih masalahnya di mana, setelah saya kasih beberapa clue-clue, ya teman-teman mungkin bisa ikutan kelas shoppingnya di situ sambil belajar. Dan setelah itu juga ada tim kita, tim Mea yang bakal bantuin evaluasin toko teman-teman sampai tokonya ramai. Oke, mungkin itu aja. Buat teman-teman yang penasaran bisa langsung ikutan acaranya di kelas Shopee Mea. Sekian, sampai jumpa.